interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user atau perpaduan seni dan sains secara menyeluruh. Jadi IMK itu berkaitan secara penuh dengan user yang nanti ada hardware, software, dan serta operator. Sejarah IMK tahun 1970 mulai dikenal istilah user interface atau antarmuka pengguna, yang dikenal juga dengan istilah man-machine interface atau MMI. Artinya, antarmuka manusia dengan komputer serta mulai menjadi topik perhatian. Kemudian mulailah perusahaan komputer memikirkan aspek fisik dari user interface atau antarmuka pengguna sehingga sebagai faktor penentu keberhasilan dan pemasaran produknya. Lalu berkembang lagi tahun 1980 pada pertumbuhan tahun muncullah istilah Human Computer Interaction atau HCI atau interaksi manusia dan komputer atau IMK sebagai bidang studi baru. Human Computer Interaction, interaksi manusia dan komputer, juga telah mengisyaratkan bahwa bidang, ada yang masuk sebentar, bidang HCI atau IMK ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya pada perencanaan antarmuka secara fisik saja. Lanjut. Nah, secara garis besar, sebentar, ada yang masuk. Secara garis besar kami buat seperti ini. Interaksi manusia adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. IMK adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer, artinya dua buah objek yang saling berhubungan, yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, dan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka. Interface. Interface artinya ada input dan ada output-nya. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan, yaitu dengan manusia itu sendiri dan komputernya sebagai bendanya, yang meliputi perencanaan, evaluasi, serta implementasi antarmuka. Pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Istilah baru IMK itu, namun istilah sudah mengakar ke dalam bidang yang telah mapan sebelumnya. Studi ini telah dimulai dari saat Perang Dunia Kedua dengan munculnya keperluan untuk menghasilkan sistem persenjataan yang efektif. Ntar ada yang masuk lagi. Dalam lingkup IMK, komunikasi antar user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dan umpan balik dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berubah background, proses, atau proses batch. User yaitu user dalam IMK, yaitu manusia itu sendiri. Adalah individu manusia yang berkelompok dalam bekerja sama atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi komputer atau teknologi IT dari desktop sampai sistem komputer besar, sistem pengontrolan proses, atau sistem lainnya yang dapat mencangkup komponen non-komputer termasuk orangnya. Contoh proses IMK sebagai yang sudah saya tampilkan di layar. Mengenai laptop atau tahapan input proses
dan output-nya di situ sudah jelas dan itu tidak asing bagi kita semua bahwa itu pekerjaan kita sehari-hari yang selalu berhubungan dengan sistem atau komputer. Lalu juga kita tidak lepas juga dari keseharian kita dengan gadget kita atau smartphone kita, ponsel pintar kita yang di situ kita dimanapun bisa mengakses dan bisa berinteraksi secara leluasa sehingga tidak akan melanggar undang-undang yang ada. Lalu ada virtual reality, ada juga fingerprint. Yaitu di sini IMK merupakan subjek multidisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu antara lain bisa psikologi dan ilmu komputer lainnya, ilmu komputer, informatika, dan teknik rekayasa juga sudah termasuk di situ, desain grafis, technical wiring, yaitu tentang desain dan teknologi grafis lainnya. Bidang ilmu pendukung IMK, menurut Santoso, terdapat ilmu-ilmu yang merupakan pendukung dan interaksi manusia dan komputer adalah sebagai berikut. Ada komponen ilmu komputer, elektronika, ergonomi, liquid, perencanaan industri. Lalu masuk ke perbedaan. Nah, perbedaan nanti akan dijelaskan oleh kelompok anggota kelompok kami yang lain. Untuk itu saya persilahkan ya. Karena udah multi share, silakan untuk di-share. Untuk diambil alih hostnya, bisa? Ya, baik Mas Sigit. Terima kasih. Silakan Pak Arif. Akan saya lanjutkan. Untuk perbedaan yaitu antara user-centered design dengan human-centered design. Next, Mas Sigit. User-centered design atau UCD adalah proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Produk yang dikembangkan dengan pendekatan UCD dioptimalkan untuk end user, serta ditekankan pada bagaimana kebutuhan atau keinginan end user terhadap penggunaan suatu produk. Jadi kalau user-centered design itu lebih spesifik, mengarah kepada user suatu aplikasi atau suatu interface. Desain dirancang dengan adaptasi terhadap behavior atau perilaku pengguna. Desain dirancang dengan adaptasi terhadap behavior atau perilaku pengguna dalam menggunakan produk, sehingga produk yang dikembangkan tidak memaksa pengguna untuk mengubah perilakunya ketika menggunakan produk tersebut. Tujuannya adalah agar produk yang dikembangkan dapat bermanfaat serta mudah digunakan bagi pengguna. E-learning. Semoga yang kita sampaikan dari kelompok 1 menambah wawasan materi kita tentang interaksi manusia dan komputer. Saya kira ini bukan asing lagi dari kehidupan kita, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok, apalagi di saat pandemi seperti ini, kebutuhan akan IT bukan justru menurun, tapi justru meningkat seiring kebutuhan masyarakat yang semakin besar, sehingga dari inputnya hardware serta layanan internet, data, dan perangkat akan semakin meningkat. Slide 1 akan saya screen. Bentar ya. Lalu slide 2. Hanya ini saja yang connect.
ini ada 48 partisipan ya. Share screen. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 1 yang mau menambahkan. Silakan. Sebelum saya tutup karena tinggal 5 menit lagi. Halo, bisa? Ini waktunya kayaknya sudah unlimited, Mas Sigit. Sudah selesai ya? Sudah, maksudnya sudah lebih dari 40 menit kayaknya masih bisa ini akunnya. Iya, akun saya kasih premium, Om. Berarti bisa lebih dari 40 menit ya? Bisa. Silakan kalau ada yang bertanya bisa dimasukkan ke dalam chat dulu mungkin. Nanti akan kita bacakan. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di chat terlebih dahulu. Tadi mohon maaf di layar Zoom ada tulisan I love you itu yang tulis siapa ya? Ya sepertinya ada yang jahil Mas Sigit. Ya mohon, itu bukan dari kami kelompok 1 ya yang jelas ya. Betul, sepertinya ada yang jahil. Ya, saya mohon maaf Ibu dosen kalau nanti monitor kami mohon maaf karena ada beberapa tulisan tadi yang muncul itu bukan dari kami. Jadi kami dari kelompok 1 mohon maaf. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak di kolom chat ya langsung bisa kita berinteraksi sebentar. Mumpung ini masih unlimited. Ini ada 46 ya yang join-nya. Mas Arif bisa double screenshot ya. Selain saya juga tolong di double screenshot kelompok 1 untuk dokumentasi. Karena saya tidak memakai smartphone, memakai PC. Pak Ketua, ada masukan? Atau yang lain? Yang jelas IMK is the best ya. Jadi itu suatu unsur atau sistem yang kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari IMK, termasuk komponen pendukungnya yaitu hardware dan sistem aplikasinya yang terdapat di dalamnya. Oke, baik. Sementara itu dulu kalau tidak ada pertanyaan ya. Saya akan mengupload absensi, link, serta materi yang dipersyaratkan dalam materi kelompok 1. Sementara itu, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini. Semoga kita tetap selalu sehat, patuhi protokol kesehatan, selalu physical distancing, jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Maskernya yang ada lapisannya tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.